Shalom, saudara yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah tiba dalam Kejadian 42, dan kita baca ayat yang ketiga. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Demikian firman Tuhan. Tema kita, ujian hati nurani. Saudara, kalau kita membaca Kejadian 42, 43, sampai 44, maka bagian ini mengisahkan bagaimana Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya ketika mereka datang ke Mesir, ya, sebab ada kelaparan yang dahsyat yang melanda seluruh dunia, termasuk tanah Kanaan, tempat kediaman Yakub dan anak-anaknya pada masa itu. Tuhan menguji saudara-saudara Yusuf, tentu melalui Yusuf, ya. Maka ada 3 ujian. Di dalam pasal 42, ini lebih khusus menekankan tentang ujian hati nurani. Kemudian pasal 43, ujian karakter. Pasal 44, itu ujian belas kasihan. Nanti kita akan melihat satu persatu. Tapi dalam renungan hari ini kita akan melihat secara khusus Kejadian 42 itu bicara tentang ujian hati nurani. Saudara, apa yang kita pelajari dari Kejadian 42? Pertama, bahwa melalui Kejadian 42 kita lihat di sana kisah tentang Yakub yang mengutus 10 anaknya, ya tentu 10 saudara Yusuf ke Mesir. Mereka ke sana untuk membeli gandum, ayat yang ketiga. Ketika mereka tiba, ya kemudian mereka berjumpa dengan Yusuf. Sudah pasti Yusuf mengenali mereka, tetapi ternyata mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf dengan bijaksana memakai atau memanfaatkan situasi ini untuk menguji hati nurani mereka. Bukan untuk menyiksa, apalagi balas dendam. Tidak demikian, karena memang Yusuf tidak memiliki hati yang diliputi kebencian atau balas dendam, tidak ada di dalam hatinya. Tetapi dia hanya ingin mengecek apakah saudara-saudaranya sudah mengalami perubahan, apakah mereka sudah semakin baik, apakah mereka sudah memiliki hati yang bersih. Maka yang kedua kita lihat bahwa Yusuf menguji saudara-saudaranya, menguji hati nurani mereka secara bersamaan, ya. Jadi apakah mereka menyesal atas kejahatan yang mereka pernah lakukan terhadap adiknya, yaitu Yusuf? Ternyata kalau kita melihat di sini ada mekanisme atau cara yang dilakukan Yusuf. Pertama-tama dia menguji mereka dengan tanda petik, ya, mempersulit mereka dan menuduh mereka sebagai mata-mata, ayat 14. Yusuf tahu bahwa mereka bukan mata-mata. Dan saudara-saudaranya tentu menyangkal. Mereka berkata, kami bukan mata-mata. Sehingga Yusuf menetapkan syarat yang lain untuk mengecek, untuk mengetahui apakah mereka benar-benar adalah orang yang jujur. Ya. Jadi salah satu syarat yang ditentukan kemudian adalah supaya kalau mereka datang lagi ke Mesir, ya, suatu saat mereka datang lagi membeli gandum, bawalah adik mereka yang bungsu yang mereka ceritakan yang bernama Benyamin. Ya, sementara 9 yang lain, ya, dikurung, ya, atau menjadi tawanan. Yusuf dengan penuh kasih tentu meringankan kondisi ini. Dia tidak melakukan apa-apa terhadap mereka, tidak melakukan sesuatu yang jahat terhadap mereka, tetapi mereka hanya diminta untuk membawa adiknya untuk datang berjumpa dengan dia. Jadi ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdiskusi. Saudara-saudara Yusuf ini berdiskusi tentu dalam bahasa Ibrani. Dan dalam percakapan mereka merasa bersalah. Mereka menyesal atas apa yang mereka pernah lakukan terhadap Yusuf. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa Yusuf ternyata tahu ataupun mengerti, memahami apa yang mereka sedang bicarakan. Mereka berkata, sesungguhnya
kami bersalah terhadap saudara kami. Lalu kemudian Ruben berkata, kini tibalah pembalasan atas darahnya atas kami. Jadi mereka ternyata menyadari bahwa apa yang mereka pernah lakukan itu adalah satu kesalahan besar. Dan yang ketiga, ya Yusuf menilai atau melihat mereka sudah berubah. Karena itulah mereka pun tetap mendapatkan kasih karunia yang berlimpah ya. Semua saudaranya sudah putus asa terhadap kejadian itu dan bertanya, loh ini bagaimana ya? Mereka mulai mempertanyakan apa yang akan lakukan terhadap mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Jelasnya bahwa lebih daripada 20 tahun kemudian, saudara-saudara Yusuf tidak lagi ya menjadi laki-laki atau pria yang tidak berperasaan seperti sebelumnya. Ya, tetapi mereka sekarang menjadi orang-orang yang sudah berubah. Mereka pun menceritakan itu, kejadian itu kepada ayahnya dan meminta supaya Benyamin bisa suatu saat dibawa kembali ke Mesir. Tentu itu mendukakan hati Yakub karena dia tidak mau kehilangan anaknya lagi yang sebelumnya Yusuf sudah hilang. Tapi sekarang bagaimana kalau Benyamin juga ya mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Yusuf itu adalah seorang yang sebenarnya yang murah hati, seorang yang pemaaf, seorang yang tidak pendendam, tapi dia rindu supaya saudara-saudaranya juga mengalami sebuah pembaruan, supaya hati nurani mereka boleh dibersihkan dari segala ketidakadilan, dari segala kejahatan. Ya, mari kita juga belajar mengevaluasi diri kita, saudara-saudara. Ya, kita mau diuji, apakah kita memiliki hati yang bersih, memiliki hati nurani yang sudah dikuduskan, sehingga kita sadar benar siapa kita dan kita mampu berperilaku, bertindak, bahkan juga berkata-kata, berpikir sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian, dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa membawa damai sejahtera, yang bisa membawa hubungan yang baik satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari kehidupan Yusuf yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kelaparan. Dan dia pun mampu untuk melupakan ataupun memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Kami juga rindu supaya kehidupan kami juga diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah orang yang terbatas sehingga kami harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.